Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisa'i minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa bashshiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW, para alim ulama, cendekiawan yang insya Allah yang hadir pada malam hari ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebuah nikmat dan kemuliaan kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita dapat memenuhi undangan Syekhul Hajat dalam rangka mengenang haul 40 hari meninggalnya ibunda yang tercinta Hajah Cambolong binti Sidadi 40 hari yang lalu. Maka dari itu kami mengajak kepada yang hadir khususnya, marilah kita hening Pak, kita maknai 40 hari mengenang meninggalnya ibunda ini. Kami yakin bagi putra putri almarhumah, keluarga dekat almarhumah, terutama anak-anaknya, kurun waktu 40 hari itu Pak, rasanya aku yakin, pengalaman aku pribadi dengan umat itu tidak ada pernah 1 jam gitu lupa Pak. Bahkan ingat terus bagaimana perbuatan orang tua kita pada saat kita masih kecil dahulu, mulai ada ingatan. Teringat kalau biasa Pak, kita dimandikannya, kita digendongnya, itu biasa banyak kejadian yang alami Pak. Jadi hubungan 40 hari ini benar-benar masih rasanya dalam keadaan berduka bagi ahli musibah Pak. Sebab terus terang Pak, kadang-kadang ada orang hebat, orang ngetop, tidak meninggal dunia, tapi bagi yang bukan ahli musibahnya tidak pula apa-apa Pak, biasa-biasa baik. Aku ingat dulu Pak Ketua, ini ada Pak Ketua kita Pak Ketua Yayasan Takwa, tanggal 12 Juli tahun 2011 Pak, uang ngetop hebat Pak Haji Zainuddin MZ waktu itu meninggal dunia. Kurang Pak, kalau aku tinggal dalam Kobring 1 Pak, ada kakek jadi nangis di Kobring 2, Kobring 3 udah. Jemaah aku cuma bisa takwa juga, tidak perlu nangis, biasa-biasa baik. Woi Haji Zainuddin tinggal, iya sudah, tidak perlu tanam sendiri Pak. Bahkan banyak lagi Pak Taufik Kemas meninggal, biasa-biasa baik juga ya. Ada lagi wong hebat Pak Ketua, tanggal 31 Agustus tahun 1997, mungkin kamu aku masih ingat Pak. Itu Lady Di Pak, mantan istri Kakanda Pangeran Charles. Jangan kamu ngatur apa sudah keluarga Pak. Dia itu tua dari Pak, dia lahir tahun 49, aku 53, jadi itu maka pemain kakak Pak, bukan ada hubungan famili, bukan. Meninggal dunia Pak, konon kabarnya itu kejadian kecelakaan mobil Pak, kena ngebut, meninggal menghindari kejadian dari paparazzi alias jamopes alias wartawan, sehingga taruhlah nomor itu di terowongan Almos sebelah tenggara kota Paris Prancis itu Pak. Meninggal dari itu bersama rekannya, kalau tidak salah aku ingatnya Pak Ketua itu Dodi El Payet namanya. Ya. Dodi El Payet meninggal juga Pak. Dodi El Payet ini keponakan daripada pedagang senjata dari Mesir, itu Adlan Khashoggi namanya, pedagang senjata, ponakannya Pak, meninggal juga. Itu dan juga katanya nangis Pak Bimo, biasa-biasa baik, meninggal ini Pak. Jadi yang paling berkesan apabila seorang ada ahli daripada yang meninggal itu. Nah ini Pak, untuk itu kami berpesan kepada ada anak almarhumah ya, ponakan ya. Nah ini Pak, yang penting kepada ahli musibahnya atas kepulangan kepergian meninggalnya ibunda Hajah Cambolong binti Sidadi ini, aku menganjurkan untuk ikhlas
dan selalu berdoa untuk almarhumah. Kami yakin almarhumah ini pada saat hidupnya banyak meninggal kesan-kesan yang sangat membahagiakan, baik bagi tetangga, bagi keluarga, bagi anak-anak keponakan. Itu pasti semasa hidupnya ada meninggalkan hal-hal yang kebaikan. Nah, untuk itulah, atas kebaikan-kebaikanlah marilah kita pupuk terus, kita tanamkan perbuatan almarhum masih hidup, kita teruskan oleh ahli musibahnya di masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin saudara yang kami hormati, selain daripada itu, atas meninggalnya Ibunda Hajah Jambalong ini, khususnya kepada keluarga ahli musibah kami pesankan, yakinlah atas meninggalnya ibunda ini sudah merupakan hukum sunnatullah, artinya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Tadi ayat yang kami bacakan tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah di situ, Pak, ini yang penting kita tanamkan, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, pasti mati. Ya. Itu ada kabar baik, Pak, bagi kita, Pak. Kata Yunus itu, wa inna tuwaffawna yawmal qiyamah, sesungguhnya akan kami sempurnakan balasan pahala kamu itu pada hari kiamat kakek, Pak. Jadi kalau kita simak ayat ini, Pak, kita dapat nikmat dari Allah sekarang ini, di dunia sehat, di rumah, di dunia kendaraan, di dunia istri, di dunia anak, itu baru poskot, Pak. Sempurnanya kakek di hari kiamat, Pak. Ini besar kali ini. Masih ada lagi yang lebih dari sini akan kita terima pada saat hari kiamat kakek. Nah, mana cara terimanya itu, Pak? Walaupun hari kiamat kakek, Pak, ya syaratnya seperti Ibu Hajah Jambalong ini dulu, Pak. Kita harus mati dulu, ya. Itu syaratnya, Pak. Dah baca nama susun kok, Pak, kalau mati dulu. Ini lah, Pak. Jadi mati ini jangan pula kita tak kritik, takutnya jangan pula kita pinta, Pak. Yang jelas salah satu syarat nama susun yang kita harap itu harus mati terlebih dahulu. Kalau tidak mati tidak baca, Pak. Belum baca. Karena kita ini, Pak, punya tahapan hidup, Pak. Bukan berarti kita mati dari dunia ini selesai perusahaan, bukan. Kita memasuki babak kehidupan yang baru. Sering kami sampaikan kalau kita ambil garis besar, hidup kita ada 5 tahapan, Pak. Yang pertama, kita ini diciptakan Allah dulu di alam ruh, Pak. Dibuatnya ruh dulu, cipta Allah ruh kita. Kemudian ruh sudah dibuat diciptakan oleh Allah, baru setelah hasil kerjasama kedua orang tua kita, Pak ya, tidak usah dijelaskan itu, Pak ya. Kalau ini kerjasama lagi itu ya. Kerjasama kedua orang tua kita, sehingga kita itu ada di alam rahim ibu kita, Pak. Menurut hitung-hitungan medis, setelah janin itu berumur 3 bulan 4 bulan di dalam rahim ibu kita, bertemulah roh itu ditemukan Allah ke jasad tadi. Hiduplah kita di alam rahim. Nah, hidup di alam rahim ini, Pak, tidak perlu lama, Pak. Kalau menurut hitungan normal, itu ilmu medisnya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Pindah lagi kita, Pak, di alam rahim, pindah ke alam dunia yang kita rasakan saat ini. Ini, Pak. Inilah garis tahapan hidup kita, Pak. Kemudian setelah di alam dunia ini ada ketentuan dari Allah, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menegaskan itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walikuli umatin ajalun fa'iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam Al-Quran itu, Pak, setiap umatku itu sudah ketentukan masa ajalnya, yang mana ajal itu tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan. Kalau sudah sampai ajal, selesai dan mati, ya, Pak. Nah, sering ku sampaikan, Pak, siapa menyampaikan ceramah ini, kalau kena penyakit atau sakit ada obatnya. Sakit apa, ada obat, Pak. Jadilah sakit Nabi Ayub, Pak, 18 tahun. Sampai ngomong itu, dia itu diserang serangga ular. Tapi 18 tahun sembuh juga, Pak. Alhamdulillah sehat kembali. Jadi kalau penyakit ada obatnya, tapi kalau ajal tidak akan diobatnya, selesai. Sebab sering gue sampaikan, kalau ajal itu ada obatnya sama dengan penyakit, yakinlah uang kaya tidak mati-mati. Tidak, udah berobat terus, duit banyak, nak berobat kemana baca. Tak bakal mati dia. Tapi jatuhnya biar uang kayu berobat kemana mati juga. Ya, kita ambil contoh baik, Pak. Ibu Pak Kopi Kemas tadi matinya di Singapura, buat Singapura masih mati.
Ibu Ani Yudhoyono ya, berobat ke Singapura, mati juga. Bini Pak Habibie sampai ke Jerman, konon kabarnya penyakit yang rumah sakit yang paling hebat di Jerman, mati juga Ibu Ainun. Jadi kalau ajal itu tidak kaji oponnya, selesai dia belajar sampai laju belah. Nah, yang penting seperti saya sampaikan tadi, jangan dipindah, jangan perlu ditakuti. Yang penting setiap saat kita harus siap untuk mati, itu yang penting. Siap arti kata apa? Sebab yang kita ke alam ketiga apa? Alam dunia menentukan alamnya hakiki nanti di alam akhirat tadi. Apa kita ini masuk surga, apa masuk neraka? Nah, kalau kita sudah pindah di alam dunia ini, kita meninggal, kita memasuki babak kita hidup yang keempat, yaitu di alam barzah atau alam penantian. Di alam penantian ini Pak banyak kalau dikupas lagi. Di antara alam kubur, alam hisab, padang mahsyar, tapi secara garis besar menunggu ke alam akhirat tahap-tahapannya. Nah di alam kubur ini apa kadang-kadang kalau kita kurang baik perbuatan kita di dunia ini Pak, biasanya sudah ada perskot ya Pak, baik perskot kebaikannya, nikmatnya maupun perskot azab atau balasannya. Ini Pak. Dan yang paling penting kita tanamkan pada diri kita masing-masing Pak, untuk menentukan kita di alam akhirat itu surga atau neraka, senang atau susah, bukan di alam ruh, bukan di alam rahim, bukan di alam barzah, tapi di alam dunia inilah Pak. Jadi kalau alam dunia ini adalah tempat kita membuat, menanam, membuat amal soleh kita untuk kita petik di alam akhirat kelak. Ini Pak. Jadi kalau selesai itu selesai Pak, dapat lagi anak-anak mana Pak? Aduh kaget, tapi ke ujungnya aku sampaikan. Kecuali kata Rasulullah, walaupun kamu telah meninggal dunia itu, ada tiga hal. Tiga hal yang masih pacak kamu nikmati, nambah walaupun kamu berada di juru kubur sana. Nah, sebab juru kubur itu Pak, kalau kita lihat dengan kasat mata kita yang normal ini, dengan matometer, rasanya dekat di lokal lemah Pak dalam kubur itu. Manulah dalam tanah, ditimpa tanah pulau, masuk kota pulau, ditimbun pulau, diinjak-injak pulau, tak kaki rasanya bayangan al-mah dalam itu. Tidak. Tapi itu rahasia Allah, kebesaran Allah. Dengan amal soleh yang kita buat di dunia ini, itulah yang membuat kubur kita lapang. Dengan doa-doa kita selama dunia maupun doa anak yang soleh yang ditinggalkannya dan saudara yang ditinggalkannya, itulah yang melapangkan kubur kita Pak. Sebab amal kita bisa menjelma jadi apa baik kakek Pak. Nak jadi penghibur, nak meluaskan kubur, nak lemah pemandangan, itu jelmaan dari amal soleh yang kita buat di masa dunia ini. Nah, jadi kalau kita ambil cara garis besarnya di dunia ini Pak, kira-kira kita mimpilah kira-kira dalam kubur itu. Kita mimpi kalau kita yang amal jahat tadi, mimpi yang jelek-jelek, mimpi nak terkam macan, mimpi terberak di banyu, mimpi nak kena api dan sebagainya. Tapi kalau kita amal kita baik-baik, insya Allah mimpi kita ingat nikmat-nikmat Pak. Nikmat pemandangan, ada pasangan yang cantik atau yang ganteng kalau betina, itulah kabaran. Kalau kita amal kita baik seperti berbuat ini, baru kita alam hisab. Insya Allah nantinya alam hisab itu menentukan apakah kita banyak amal soleh atau amal buruk, surga atau neraka, itu ditentukan daripada amal hisab. Tapi sebaliknya Pak, jangan harap Pak kita jauh sana harap-harap, jangan sombong bahwa pacak masuk surga itu oleh kena amal perbuatan kita dunia Pak. Sebab segala-galanya Pak, kalau pacak kita ini banyak yang lebih alim dari kita. Jadi kita lain kita masuk surga itu adalah dikarenakan kita mendapat ridho dan pertolongan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya Pak. Bapak sekalian, kami kira tadi masalah kematian karena sudah 40 hari. Insya Allah sekarang ini sudah di penghujung bulan Rajab. Sementara kita masuk ke bulan Syaban untuk menyambut kita kepada bulan Ramadan. Mungkin ada baiknya kami sindir sedikit untuk persiapan kita masuk bulan Ramadan ini Pak, agar supaya mudah-mudahan kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Perlu kami sampaikan di sini Pak, kalau kita melihat kamus bahasa Arab, pengertian Ramadan itu adalah pembakaran Pak. Pembakaran. Apa yang dibakar? Ya dosa-dosa kita Pak. Itulah yang dibakar Pak. Dosa kita dibakar, maka habis. Maka katanya kalau kita benar-benar puasa itu dengan hitungan yang matang dan mendirikan sholat malam, maka kira kita mati seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu intinya Pak.
Jadi kalau kita lihat dari situ Pak, kalau kita lihat alam nyata ini, yang dibakar itu kalau umpama kita sampah Pak ya, sampah ini Pak. Jadi sampah itu Pak, kalau pengalaman kita bakar sampah itu ada dua macam bentuk sampah Pak. Ada sampah basah, ada sampah kering ya, Pak. Kalau sampah kering itu bakarnya mudah, ya tidak usah pakai minyak lampu, pakai ban segala macam, pakai korek becek berlaju, hidup habis sampahnya dah. Itu sampah kering. Tapi kalau sampah basah, ini kadang-kadang perlu medianya. Kalau tidak langsung rumput hidup, baik kamu bakar, tak habis lah korek, habis kotak kamu. Ya, korek api, gasin sampai habis, tak bakal mutul, tak bakal habis rumput hidup. Mana caranya? Harus punya media. Apa kamu punya ban bekas, masukkan untuk enak itu terbakar. Di sini juga Pak, maksud kami di sini dosa juga begitu Pak. Ada dosa basah, ada dosa kering. Dosa basah yang cak mana Pak? Ya. Dosa basah itu dosa kita terhadap sesama kita manusia ini Pak. Nah ini Pak. Allah lepas tangan Pak. Masalah lo ke bahasa ini. Aku tak baca nama kalau bukan orang yang bersangkut maafkan kamu. Tapi kalau dosa kering Pak, itu dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkena Allah mungkin sebesar lautan, sebesar gunung. Kalau Allah nak ngampuni selesai. Ya dah. Kembali ke sampah kering tadi ya, kecil. Nah inilah kadang-kadang Pak, kita kadang-kadang di dalam perbuatan kita ini kita lalai Pak. Kita selalu menghadapi puasa baik, selesai bagus, menghadapi puasa 3 hari. Tetapi kadang-kadang kita lalai terhadap dosa basah tadi Pak. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah hadis sangat sahih yang disampaikan Pak. Terutama Pak kalau benar kata berdoa, doanya Jibril diaminkan oleh Rasulullah itu, kalau nak masuk puasa itu, ya Allah, jangan terima puasa wong yang masih murka terhadap wong tuanya. Jangan diterima puasanya itu ya Allah, orang yang laki bininya belum sebaikan. Ini Pak. Nah kadang-kadang sudah itu jangan orang itu puasa, dia masih ada bulan Ramadan ini kita bersihkan dulu baik dosa basah kita maupun dosa kering. Kalau dosa kering, insya Allah serahkan dengan Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah ada kasih dengan kita diampuninya. Sebaliknya salah satu dosa basah ini Pak, itu sering kita sebut dengan itu menzolimi orang Pak. Menzolimi. Kalau definisi menzolimi ini, kalau menurut kaidah pelajaran agama Islam, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini Pak, ini pengertian zolim Pak. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu bahkan kalau di dalam pengertian bahasa Indonesia lagi, kalau zolim itu disebut kadang-kadang agak kurang beradab, bengislah. Nah itu kira-kira dia mudah marah. Nah sekalanya Pak, intinya perbuatan zolim ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, tapi pada hakikatnya dia menzolimi sesuatu. Menzolimi orang lain adalah menzolimi dirinya sendiri. Ini Pak, ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang jangan dengan orang lain Pak, dengan diri kita juga kadang kita zolimi Pak. Lah tahu kadang-kadang, mohon maaf kalau jangan ada yang singgung ya. Lah tahu mati kita pernah dengar, nah lah ngantuk. Tapi jam 2 malam masih main gam misalnya Pak, mohon maaf kalau yang singgung ya. Masih main gam, itu menzolimi diri sendiri. Turunlah, mata nak tidur, tidurlah ya. Jangan dipaksakan main gam lagi jam 2 malam itu. Ini termasuk zolim terhadap diri sendiri Pak. Kita tidak sadar itu Pak. Ya. Nah inilah salah satu kita ingatkan. Kita nama sudah Ramadan ini kita bersihkan diri kita, terutama kalau kita ada merasa sangkut paut dengan tetangga, dengan kawan, kita maafilah Pak. Tidak perlu Pak, jangan boleh disebutkan yang salami niatkan, nah aku dulu nganu kau minta maaf atau kan. Cuman kalau pamo Pak, kalau pamo ini pengalaman Pak, kadang-kadang gitu ini ada gengsi ini Pak, nggak saling maafkan ini ada. Kadang-kadang nak minta maaf dulu tuh rasa gengsi. Laku dikata kok, nah minta maaf nggak aku siang baru tahu dia. Ini punya Pak kadang-kadang. Tapi pengalaman Bapak aku pernah ngalami Pak, pernah ngalami, cuma nggak tahu juga kalau berteguran lebih dari seminggu tuh nggak boleh lebih dari 3 hari dah. Sama mereka mau selesai itu rahim. Gampang Pak. Kalau tidak percaya, kalau nama bukti kalau kamu ada tetangga, ada kawan dan ada berteguran, besok kamu datangilah dia. Datangi, jika ajak uang rumah, berutang duit dengan dia Pak. Lemah pula.
Dia kalau ada kita bertang tunggu aku dan perlunya. Aku singgonya mana berasan, dah pula banyak. Aku minta duit 50 bejam, dasarnya Pak sebagai pinjamnya. Dia tak banyak, tak apa-apa. Memang kita bukan nak utang duit dengan dia. Dapat teguran mah sebenarnya dah. Nak bersalaman. Insyaallah Pak ada sisip duit dijuk, ya dah. Kita lah mau apa? Itu salah satu teknik-teknik Pak. Kalau menghadapi kawan yang tak galak teguran, bebalai tak bulok. Ya dah. Ini kadang-kadang kalau bebalai ini dalam bulok, ya dah. Ini bebalai tak bertegur tahan bertahun-tahun kadang apa? Ada yang kayak itu Pak. Nah, cara mengatasinya yang penting sampaikan tadi Pak, macam-macam Pak. Apa minjam buku, yang minjam gergaji lah, yang penting berteguran. Mana cara teknik-tekniknya Pak. Waktu hadirin hormati, kami kira hari malam. Mungkin yang aku sampaikan mungkin ada manfaatnya, tidak Kalau ada benarnya aku sampaikan itu sumbernya dari Allah. Nampak andai kata aku sampaikan yang kurang tepat, semuanya itu kelemahan kami pribadi, kekurang ilmuwan kami. Untuk itu kepada Bapak sekalian saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami itu kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.